Bab 054. Flashback. Kau jangan bercanda Sil, itu bukan anak aku, mungkin saja anak pria lain. Kau juga bukan hanya tidur denganku saja kan, kata Ken. Plak. Sisil menamparkan wajah Ken dengan cukup keras, bajingan. Aku hanya tidur denganmu brengsek. Teriak Sisil. Cih. Jelas-jelas kau sudah tidak perawan lagi saat aku menyentuhmu, dan jika aku saja kau bisa goda, berarti tidak beda jauh kan dengan pria-pria lain. Sinis Ken pada Sisil yang berdiri di hadapan pintu mobilnya sambil memegang pipinya yang ditampar oleh Sisil. Ken sialan. Ini anakmu, kenapa kau tidak percaya padaku? Aku hanya tidur denganmu Ken. Kata Sisil dengan air mata yang membasahi wajahnya karena sebentar lagi kedua orang tuanya akan kembali dari luar kota dan Sisil tidak bisa lagi menyembunyikan kehamilannya pada kedua orang tuanya. Cukup Sisil, aku tidak peduli. Ayahku bisa membunuhku jika dia tahu aku menghamili anak orang, lagi pula aku tidak percaya jika itu beneran anakku. Kekeh Ken tidak ingin mengakui anak yang dikandung oleh Sisil jika itu bukan anaknya. Ken menolak sedikit tubuh Sisil ke samping lalu membuka pintu mobilnya. Dia sama sekali tidak peduli dengan Sisil yang sangat memprihatinkan. Ken naik ke mobilnya dan mengeluarkannya dari parkiran apartemennya. Sisil masih terus mengejar mobil Ken dan memanggilnya. Tanpa Sisil sadari ada sebuah mobil yang melaju dan Sisil kebetulan berlari di tengah jalan bersamaan dengan mobil tersebut. Ark, teriak Sisil saat mobil itu mengseret tubuhnya yang sedang hamil 9 bulan. Ken yang mendengar teriakan Sisil langsung menginjak remnya dan turun dari mobil melihat tubuh Sisil yang sudah bersimbah darah segar. Sisil, teriak Ken berlari menghampiri tubuh Sisil yang tergeletak tidak sadarkan diri di jalan. Sisil, Ken memangku tubuh Sisil yang sudah tidak sadarkan diri. Sil bangun Sil. Panik Ken menepuk-nepuk wajah Sisil. Bagaimana ini? Kata Ken tidak menunggu lama langsung mengangkat tubuh lemah Sisil dan meminta bantuan pada orang-orang yang sudah ramai di lokasi kecelakaan untuk mengantarkannya ke rumah sakit. Tiba di rumah sakit Sisil langsung ditangani oleh dokter. Sisil juga terpaksa menjalani operasi untuk mengeluarkan bayinya demi menyelamatkan bayi yang berada di dalam perut Sisil. Ken juga menghubungi keluarga Sisil yang berada di luar kota. Mama Sisil yang mendengar putri satu-satunya kecelakaan langsung jatuh pingsan apalagi mengetahui jika Sisil sedang dalam keadaan hamil. Beberapa hari berlalu Ken yang penasaran pada bayi Sisil langsung membuat ujian DNA pada bayi laki-laki mungil itu. Sangat mengejutkan ternyata benar jika bayi itu benar-benar anaknya. Ken shock dan langsung mendatangi ruangan Sisil dirawat setelah dinyatakan jika Sisil koma. Tiba di ruangan Sisil Ken melihat ibu Sisil yang terus menangis di kursi samping berangkar Sisil dengan papa Sisil yang juga mengusap-usap punggung istrinya dengan wajah sedih dan penuh penyesalan karena telah melantarkan putrinya selama ini. Bola mata Ken tidak sengaja menangkap sebuah kalung yang berada di genggaman mama Sisil. Ken yang penasaran melangkah mendekati Mama Sisil. Tante, itu kalung siapa? Tanya Ken pada Mama Sisil. Kedua orang tua Sisil melihat ke arah Ken yang bertanya, mereka juga kenal dengan Ken sebagai teman putri mereka. Mama Sisil mengangkat sebuah kalung yang berada di tangannya memiliki liontin hati hanya tinggal sebelah karena liontin itu memang bisa dibelahkan menjadi dua. Tapi Sisil sudah menghilangkan sebelah liontin tersebut beberapa tahun yang lalu. Mama Sisil kembali melihat ke arah Ken, ini kalung Sisil yang paling dia sayangi. Kami memberikan ini pada Sisil waktu kami merayakan ulang tahunnya semasa dia berusia 10 tahun, masa itu kami masih tinggal di luar kota sebelum pindah ke sini. Jelas ibu Sisil dengan wajah sedihnya mengingat senyuman manis putrinya saat dia memberikan kalung itu di ulang tahun ke-10 Sisil. Apa liontin kalung itu memang hanya sebelah saja tante? Aku tidak pernah melihat Sisil menggunakan kalung itu, tanya Ken yang sangat penasaran. Mama Sisil menggeleng, sebelah liontin kalung ini Sisil tidak sengaja menghilangkannya beberapa tahun yang lalu. Jadi Sisil tidak pernah menggunakan kalung ini lagi dan menyimpannya di kamarnya, jelas Mama Sisil mengusap air matanya.
Ken mengambil dompetnya dan mengeluarkan liontin dari dompetnya yang sangat mirip dengan punya kalung liontin milik Sisil. Apa seperti ini? Tanya Ken memberikan liontin yang sudah beberapa tahun dia simpan dan sering mencari pemiliknya. Mama Sisil yang melihat liontin itu mengangguk dengan cepat dan mengambil dari tangan Ken kemudian menyambung pada liontin kalung Sisil. Akhirnya nama Sisil yang berada di liontin itu huruf SS Sisil Sila menyatu di liontin tersebut. Ken baru menyadari ternyata Sisil lah wanita yang terjebak cinta satu malam saat mereka sama-sama mabuk di sebuah bar beberapa tahun yang lalu semasa mereka masih duduk di bangku SMA. Ken tidak menyangka jika Sisil wanita yang dia cari-cari selama ini. Ken akhirnya mengakui semua perbuatannya pada kedua orang tua Sisil juga kedua orang tuanya yang membuat ibu Ken shock berat karena perbuatan anaknya selama ini. Ayah Ken jangan ditanya lagi dia sangat marah mengetahui kenakalan putranya apalagi sampai menghamili anak orang. Ken dan Sisil sama-sama anak tunggal. Ken juga memutuskan untuk menikahi Sisil yang dalam keadaan koma. Setelah itu Ken juga mengambil alih untuk membesarkan putranya sendiri. Selesai. Flashback. Zahra menutup mulutnya mendengar cerita Ken, jadi kau laki-laki itu. Ujar Zahra menggeleng seperti tidak percaya. Ken mengangguk menjawab pertanyaan Zahra. Ustadz Aska seperti biasa hanya diam mendengar cerita mereka berdua. Iya, dan Sisil sepertinya masih sangat marah padaku karena kejadian waktu itu yang menyebabkannya kecelakaan. Ujar Ken menarik nafas, sepertinya dia belum bisa memaafkan aku, tambah Ken dengan wajah yang putus asa karena Sisil benar-benar dengan terang-terangan menolaknya. Zahra kasihan melihat wajah lelah dan putus asa di wajah Ken. Lo tenang aja, nanti aku coba pujuk Sisil, siapa tahu saja hatinya terbuka, ujar Zahra. Mudah-mudahan saja Ra, jawab Ken. Ya sudah, ayo kita masuk mungkin saja Sisil sudah bangun, kata Zahra. Ken mengangguk dan melangkah masuk ke ruangan Sisil bersama Ustadz Aska dan Zahra. Di dalam ternyata Sisil sudah mendudukkan dirinya sama seperti posisi tadi melihat ke arah jendela dengan pandangan yang kosong. Sil, panggil Zahra menghampiri Sisil yang termenung jauh. Sisil mengalihkan pandangan melihat Zahra dan tersenyum pada Zahra, Ra, kau sudah datang. Tanya Sisil tidak memudarkan senyuman di wajahnya. Ya, bagaimana keadaanmu Sil, sepertinya kau sudah lebih baik kan, karena kau sudah bisa berbicara, kata Zahra tersenyum di balik cadarnya. Makasih sudah mau datang jenguk aku dan juga makasih sudah mau memaafkan aku Ra, sendu Sisil. SSSTTT ngomong apa sih? Udah kita tidak usah mengungkit lagi yang sudah berlalu pergi. Apa kau sudah merasa lebih baik kan? Tanya Zahra pada Sisil. Sisil mengangguk, aku sudah jauh lebih baik Ra. Iya Ra, Ayuna mana? Aku sudah lama tidak pernah melihatnya, tanya Sisil yang memang sudah lama tidak pernah bertemu dengan Ayuna sebelum dia kecelakaan. Ayuna sudah menikah, dia ikut bersama suaminya, jawab Zahra. Kok aku nggak tahu Ra kalau Ayuna sudah menikah, tanya Sisil lagi. Ayuna sudah menikah. Pernikahannya bersamaan dengan hari pernikahanku juga. Ayuna juga sudah memiliki seorang putra yang hampir seusia bayimu, jawab Zahra. Benarkah? Astaga, anak itu tidak memberitahukan padaku jika dia sudah menikah tempoh hari, ujar Sisil. Makanya cepetan sembuhnya, agar kau bisa bertemu dengannya. Ah, aku terlupa Ayuna sudah menjadi nyonya pemilik Death Group, kata Zahra tersenyum. Death Group, pengusaha yang ganteng itu kan? Kalau tidak salah namanya Reza Anggara. Ucap Sisil yang juga kenal dengan Reza pengusaha muda yang cukup sukses. Tepat sekali. Wow, bagaimana Ayuna bisa menikah dengan pengusaha itu? Tanya Sisil masih penasaran. Panjang ceritanya Sil, jawab Zahra. Zahra dan Sisil berbincang-bincang sambil sesekali tertawa bersama. Setelah merasa cukup lama Zahra pamit untuk pulang. Zahra melangkah keluar dari ruangan Sisil. Sisil masih memandangi punggung Zahra. Sisil menarik nafas berat. Aku harus melakukan sesuatu untuk mengembalikan nama Zahra yang telah aku rusak dulu. Maafkan aku Zahra.
Aku tidak menyangka jika kau sedikit pun tidak menyimpan rasa dendam padaku. Aku semakin merasa bersalah ya Allah, batin Sisil. Ken, panggil Sisil pada Ken ini pertama kali Sisil memanggil nama suaminya. Ya, kau membutuhkan sesuatu? Tanya Ken menghampiri berangkar Sisil. Aku mau pulang, kata Sisil tanpa melihat ke arah Ken. Sisil masih sangat sakit hati pada kelakuan Ken padanya. Tapi kau masih sakit Sil, lembut Ken mencoba untuk tidak memancing emosi Sisil yang dia tahu tidak stabil. Tapi aku mau pulang. Jika kau tidak mau membantuku, pergi saja dari sini, ucap Sisil dengan nada tidak bersahabat. Ken lagi-lagi menarik nafas. Baiklah, aku akan menemui dokter untuk bertanya padanya apa kau sudah boleh pulang, kata Ken mengalah pada Sisil. Sisil tidak berniat lagi untuk menjawab Ken. Dia hanya diam di berangkarnya. Pak Ustadz, kita ke rumah Umi, aku sudah lama tidak berkunjung ke sana, kata Zahra pada suaminya yang lagi fokus mengemudi. Apa kau sudah baikan? Tanya Ustaz Aska mengangkat satu tangannya untuk menyentuh dahi Zahra. Aku sudah baikan kok Mas Zakaku sayang. Maskan obat demamku, jika ada Mas aku pasti langsung sembuh, goda Zahra pada Ustadz Aska mengembangkan senyumannya. Gombal, kata Ustadz Aska tertawa mendengar gombalan receh istrinya. Kok gombal sih Mas, beneran itu loh. Ujar Zahra tersenyum manis pada suaminya. Aska hanya tersenyum dan masih fokus mengemudi mobilnya. Beberapa menit berlalu mobil Ustadz Aska sudah tiba di rumah abinya, mereka berdua turun dari mobil dan menghampiri rumah abi Ustadz Aska. Aska menggandeng tangan istrinya. Assalamualaikum, salam Ustadz Aska bersamaan dengan Zahra. Waalaikumsalam, jawab abi Ustadz Aska. Mantu Umi datang berkunjung, Umi Fatimah tersenyum cerah dan memeluk Zahra. Zahra juga membalas memeluk Umi Fatimah. Umi dan abi sehat, maaf jika Zahra sudah jarang berkunjung ke rumah Umi, ujar Zahra kemudian menyalami abi Artawan. Sehat, serentak Umi Fatimah dan abi Artawan lalu tersenyum. Kalian dari mana? Tanya abi Artawan saat Ustadz Aska menyalaminya. Kami baru dari rumah sakit abi. Jawab Ustadz Aska. Siapa yang sakit? Tanya abi Artawan lagi. Zahra bi, tapi sudah lebih mendingan. Timpal Zahra pada abi Artawan. Kenapa tidak istirahat saja di dalam? Zaka bawa istrimu istirahat, kalian tidur di sini saja malam ini, kata abi Artawan lagi. Nanti saja abi, sahut Zahra masih memegang tangan Umi Fatimah. Umi ada es krim vanila coklat kacang ngak di dalam Umi. Tambah Zahra bertanya pada Umi Fatimah. Karena selama Ustadz Aska berada di Mesir Umi Fatimah sering membuatkan Zahra es krim dan menaruhnya di kulkas. Ada, Umi buat kemarin, Umi kira kemarin Zahra datang kemari, jawab Umi Fatimah tersenyum. Makasih Umi. Sayang deh sama Umi. Ujar Zahra memeluk Umi Fatimah mencium pipinya dan berjalan masuk ke dapur untuk mengambil es krim. Ustadz Aska hanya tersenyum dan menggeleng melihat istrinya seperti anak kecil dan sangat manja pada Uminya. Bagaimana hubunganmu dengan istrimu Zaka? Tanya abi Artawan pada putranya. Hubungan kami sudah baik-baik saja abi. Jawab Ustadz Aska. Baguslah kalau begitu. Lain kali jika ada masalah dengan istrimu jangan pergi begitu saja. Selesaikan baik-baik jangan menghindari masalah karena semakin lama masalah itu berlarut-larut akan semakin besar Zaka, kata abi Artawan pada putranya. Insya Allah bi yang sudah terjadi diambil sebagai pengajaran untuk kedepannya. Jawab Ustadz Aska tersenyum pada abinya. Baguslah kalau begitu. Zaka pamit ke dalam dulu ya abi, pamit Ustadz Aska pada abinya untuk masuk ke dalam bersama istri yang sedang duduk di meja makan memakan es krim. Abi mengangguk pada Aska. Dasar anak muda yang lagi kasmaran tinggal dikit aja ngak bisa, ujar Umi Fatimah menyindir Ustadz Aska menggunakan bahasa Arab. Abi Artawan tertawa mendengar sindiran istrinya pada Aska. Astaga Zahra, kenapa kau makan belepotan sekali Hani? Ucap Ustadz Aska mengambil tisu dan mengelap bibir Zahra yang sudah membuka cadarnya.
Zahra mengembangkan senyumannya pada Ustadz Aska. Kak, coba deh, enak banget es krim buatan Umi, kata Zahra menyodorkan sendok yang berisi es krim ke hadapan mulut suaminya. Aska tersenyum kecut lalu menggeleng, tidak Zahra, kamu saja. Mas tidak mau. Jawab Ustadz Aska. Coba dulu deh Mas. Enak loh, Zahra tetap kekeh memaksa suaminya. Dengan terpaksa Aska membuka mulutnya dan memakan es krim di sendok Zahra. Astaga, abislah aku. Batin Ustadz Aska menerima suapan dari istrinya. Astaga, abislah aku. Batin Ustadz Aska menerima suapan dari istrinya. Ustadz Aska sebenarnya alergi dengan kacang. Gimana Mas Zaka, enak gak? Tanya Zahra kembali menyuapi mulutnya dengan es krim. Iya enak. Mas ke kamar sebentar ya. Kata Ustadz Aska langsung melangkah ke kamarnya dengan cepat tanpa menunggu jawaban dari Zahra. Kenapa Mas Zaka? Gumam Zahra heran melihat suaminya melangkah buru-buru. Tiba di kamar Aska memuntahkan es krim yang berada di dalam mulutnya tapi hanya separuh yang keluar. Mas ke masjid dulu ya. Kata Ustadz Aska mendekati istrinya yang sedang duduk di ranjang, dua juga sudah siap ingin berangkat ke masjid untuk sholat maghrib. Kenapa Mas tampan sekali sih, simpan saja wajah Mas Zaka di rumah, kata Zahra mengusap-usap air wudhu yang berada di rambut suaminya, karena Ustadz Aska baru saja mengambil air wudhu. Ustadz Aska tersenyum gemes dengan istrinya. Bagaimana bisa istrinya itu menyuruhnya untuk menyimpan wajahnya di rumah, ada-ada saja, pikir Ustadz Aska. Mas berangkat ya sayang, kata Ustadz Aska mengabaikan ucapan istrinya dan memberikan tangannya untuk menyalaminya. Zahra mencium punggung tangan suaminya kemudian tidak berniat lagi melepaskan tangannya. Mas berangkat dulu, kata Aska menarik tangannya tapi Zahra tidak mau melepaskan pergelangan tangannya. Ustadz Aska kembali tersenyum dan melihat tangannya seolah berkata, lepas Zahra. Zahra menggeleng, di masjid pasti ada wanita kan, kata Zahra memonyongkan bibirnya. Kenapa kau terlalu berburuk sangka sih sayang, lagian kan Mas masih di sini, jadi mana Mas tahu Zahra. Ustadz Aska mencubit gemes pipi istrinya. Dijawab dulu, ada kan wanita di masjid sana? Ujar Zahra menajamkan netranya pada suaminya. Mas tidak tahu sayang, kan Mas masih di sini, ujar Aska menahan tawanya melihat kekesalan di wajah istrinya. Ya sudah, ngak pakai lama, selesai sholat langsung pulang, janji. Iya, janji. Mas pamit dulu ya, kata Aska diangguki oleh Zahra. Astaga, kenapa istriku berubah jadi sangat agresif? Batin Ustadz Aska melangkah keluar dari rumah berjalan kaki ke masjid, karena masjid memang tidak jauh dari rumah abinya. Selesai sholat Ustadz Aska menggaruk lengan dan wajahnya yang mulai terasa gatal. Ini pasti efek coklat yang tadi aku makan. Batin Ustadz Aska. Assalamualaikum Ustadz, sapa salah satu jamaah saat Ustadz Aska ingin melangkah keluar dari masjid. Waalaikumsalam. Bang Jowo, apa kabar? Jawab Ustadz Aska tersenyum menjabat pria yang biasa disapa Bang Jowo. Baik-baik saja Ustadz, tumben lama tidak muncul ke masjid Ustadz, tanya Bang Jowo. Aku baru dari Mesir Bang Jowo. Oh, pantesan baru lihat lagi. Tapi itu wajahnya kenapa merah-merah semua Ustadz, tunjuk Bang Jowo pada wajah Ustadz Aska. Ustadz Aska memegang wajahnya yang mulai terasa panas karena gatal. Ini hanya alergi Bang Jowo, jawab Aska. Assalamualaikum, salam imam masjid pada mereka berdua. Waalaikumsalam, jawab Ustadz Aska serentak dengan Bang Jowo. Wah, si Ustadz ganteng dari Mesir ternyata ada di sini toh, kata Imam Amdan sambil berjabat tangan dengan Ustadz Aska dan Bang Jowo. Imam Amdan bisa aja, jawab Ustadz Aska tersenyum yang membuat gadis di sebelah Imam Amdan terpesona. Gadis itu adalah anak gadis Imam Amdan. Pesona Ustadz Aska tidak memudar sedikit pun. Batin anak Imam Amdan yang melihat Ustadz Aska tanpa berkedip.
Ustadz Aska berbincang-bincang sebentar bersama Imam Amdan dan juga Bang Jowo. Setelah itu dia langsung pamit pulang. Di rumah Danisa menghampiri Zahra selepas selesai sholat maghrib. Zahra pergi ke dapur tentu saja untuk mencari cemilan. Kebiasaan yang sering Zahra lakukan yaitu ngemil. Kak Zahra, panggil Danisa tersenyum manis pada Zahra. Zahra mengalihkan pandangannya pada Danisa. Danisa, mau, tawar Zahra menyodorkan apel ke arah Danisa yang sudah dia gigit. Apaan sih kak, emang enggak ada yang utuh gitu, ucap Danisa. Zahra menyengir pada Danisa, ini. Ambil. Zahra langsung memberikan apel utuh pada Danisa. Makasih kak, Danisa tersenyum manis pada Zahra. Apa kau sudah punya pacar Danisa? Tanya Zahra sekedar berbasa-basi.